Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Aziz Ansari Muda. Di sini sebagai manajer kelompok ingin membahas mengenai topik 7 untuk problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal sebagai peserta didik. Untuk mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Hidayat Ansori, MSI, Dr. Syahmani MSI, dan Dr. Suyitno MPD. Di sini kami beranggotakan 6 orang dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Amirul Aziz Ansari Muda, Afrida Nadia Ulfa, Agnia Walia Putri, Miftahul Jannah, Muhammad Yudi, dan Muhammad Rijal. Langsung saja kita ke materi 1, yaitu problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai peserta didik. Kerangka pembelajaran Understanding by Design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nyatanya, dalam penerapannya, terkadang peserta didik menghadapi beberapa problematika. Beberapa problematika yang dihadapi peserta didik akan kami rangkum dalam presentasi ini. Yang pertama, tidak terbiasa dengan pendekatan yang berbeda. Peserta didik mungkin sudah terbiasa dengan pendekatan pembelajaran konvensional yang lebih terfokus pada hafalan dan penguasaan materi. Ketika beralih ke UBD yang lebih menekankan pada pemahaman konsep, mereka mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi. Kedua, adanya keterbatasan transfer dalam pembelajaran. Dalam kurikulum UBD, menuntut peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Sedangkan secara khusus, buku teks saat ini berfokus pada konten saja, dengan sedikit contoh dan aplikasi kehidupan sehari-hari, sehingga sulit bagi peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan konteksnya. Di sini kami mengambil referensi dari Gombu, P. Utha, K. Sedenka, tahun 2013. Yang ketiga, pemahaman konsep yang tidak memadai. Pembelajaran dengan pendekatan UBD menekankan pada pemahaman konsep. Namun, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang kompleks atau abstrak. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau pengalaman yang memadai. 4. Keterbatasan waktu. Pembelajaran dengan pendekatan UBD membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dapat menjadi masalah jika waktu yang tersedia untuk pembelajaran itu terbatas, terutama jika peserta didik memiliki tugas lain yang harus dikerjakan. 5. Kurangnya keterlibatan peserta didik. Peserta didik mungkin kurang termotivasi atau kurang tertarik dengan topik atau materi yang dipelajari dengan pendekatan UBD. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan dan minat dalam pembelajaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Keenam, peserta didik yang memiliki fixed mindset. Peserta didik dengan paradigma seperti ini menganggap dirinya tidak berbakat di suatu bidang dan membuatnya tidak mau belajar di bidang tersebut. Dan 7, terakhir, tidak adanya dukungan. Dalam penerapannya, pendekatan UBD membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan administrasi sekolah. Tanpa dukungan yang memadai, peserta didik mungkin merasa kesulitan untuk belajar dengan pendekatan ini. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru akan kami rangkum dalam presentasi ini. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Guru pengajar atau guru bimbingan konseling wajib melakukan analisis kebutuhan peserta didik terhadap apa saja yang diperlukan pada saat pembelajaran. Setelah itu mendapatkan data tersebut melalui sebuah asesmen, maka hasil analisis menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan kurikulum UBD yang akan dirancang, sehingga peserta didik akan lebih mudah beradaptasi terhadap metode dan model pembelajaran. Setelah itu menganalisis dan menyepakati topik yang akan diajarkan. Keterbatasan ini dalam pembelajaran dapat diatasi dengan menganalisis budaya, kebiasaan, perilaku dari lingkungan peserta didik. Bisa juga dengan menyepakati topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan kriteria mata pelajaran. Ketiga, pemahaman konsep yang menyesuaikan. Kreativitas guru dalam pembelajaran yang dirancang harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Akan lebih baik jika menerapkan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau pembelajaran kontekstual, sehingga peserta didik dapat mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui pembelajaran tersebut. Selain itu, guru juga menyiapkan jawaban-jawaban atas miskonsepsi yang terjadi. Keempat, manajemen waktu menjadi jawaban atas terbatasnya waktu. Peserta didik yang merasa kurang fokus ketika melaksanakan tugas atau unjuk kerja mereka di rumah, maka pengajar harus terlebih dahulu memberikan kerangka penyelesaian unjuk kerja yang harus diselesaikan.
Kelima, melakukan asesmen terlebih dahulu seperti asesmen diagnostik. Dalam proses membangun pemahaman peserta didik dapat menggunakan asesmen yang valid dan mencocokkan dengan pemahaman mereka untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi. Selain itu, dengan adanya asesmen diagnostik, guru akan mudah mengetahui kondisi atau karakteristik peserta didik. Keenam, adanya menanamkan growth mindset pada peserta didik. Guru menjelaskan fakta-fakta mengenai otak manusia yang memiliki kelenturan dalam berkembang. Kecerdasan kita akan meningkat dan dapat dikembangkan jika kita mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkannya. 7. Pemahaman tentang rancangan UBD harus menyeluruh. Dukungan akan muncul sebagai umpan balik pemahaman yang telah dimiliki oleh semua pihak termasuk orang tua. Artinya, setiap kegiatan yang menggunakan kerangka UBD adalah sebuah tindakan baik untuk memajukan peserta didik. Berikut referensi atau daftar pustaka yang kami pakai untuk presentasi hari ini. Kelima, melakukan asesmen terlebih dahulu seperti asesmen diagnostik. Dalam proses membangun pemahaman peserta didik dapat menggunakan asesmen yang valid dan mencocokkan dengan pemahaman mereka untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi. Selain itu, dengan adanya asesmen diagnostik, guru akan mudah mengetahui kondisi atau karakteristik peserta didik.